Seberapa pentingnya mas makanan bagi kucing mas? Ya penting lah, sama nggak makan yang mati mas. Kalau untuk energi enggak, maksudnya kalau untuk pertumbuhan bulu dan lain-lain. Kucing setiap hari, oke, dry food itu penting, wajib ya. Makanan pokok kayak gitu, beras gitu lah ya. Kemudian kita 2 hari sekali kasih daging. Yang paling murah kan ayam nih. Iya sih, kayak gini, ini sukanya ayam. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, kasih sapi. Kayak gini kan sapi nih, sapi mentah. Misal nih, kalau hari-hari wet food, boleh nggak? Nggak apa-apa. Aman berarti? Tapi gini, kalau keseharian kita menggunakan wet food, obat cacing wajib. Obat cacing itu harus 1 bulan 1 kali. Wajib. Iya. Terus kalau bisa ya dry food juga lah. Karena kan dry food kan untuk membersihkan gigi-giginya. Berarti ini nggak perlu dimasak atau nggak perlu diolah lagi mas? Enggak. Kita slice aja, slice, kemudian di freezer minimal 3 hari. Minimal 3 hari untuk mematikan bakteri-bakteri. Untuk mematikan bakteri. Mau kan? Mau kan? Apa semua kucing harus sapi mas? Bagus sapi sih. Sekalipun kucing kayak kampung. Nggak ada masalah. Sapi itu bagus. Tinggi sapi ya. Kan tapi mahal ya. Kayaknya 1 kilo 100.000 sampai 140 lah. 1 kilo aja ya. Sedangkan kalau sehari-hari butuh berapa kilo? Oh, nggak sampai lah. 1 kucing paling butuhnya 100 graman. Jadi 1 kilo untuk 10 hari. Kalau kita berikan selama 1 hari 1 kali. Tapi kalau 2 hari 1 kali kan lebih hemat. Iya sih, betul. Fungsinya sih sebetulnya untuk selingan aja. Karena kan pada dasarnya dia ini kan pemakan daging ya. Iya kan. Makanya kenapa kita pakai Dioke ini? Dioke ini pertama dia grain free kan. Grain free itu nggak ada biji-bijian. Nah ini yang aku tanyakan, kenapa pengaruh biji-bijian sama kucing mas? Gini, perlu kita flashback ya. Yang namanya kucing itu kan pemakan daging. Oke, pasti sepakat ya. Karnivora pemakan daging. Betul ya. Kemudian orang dulu pelihara kucing, ketika kucing itu terdomestikasi, ya kita kan jadi menyiapkan daging-daging kayak gini. Ribet nggak kira-kira? Ya, ribet kan? Ribet sih. Tiap hari kita harus potong-potong, harus nge-slicein. Semuanya ya. Oke. Terus habis itu mulailah kita berpikir bagaimana caranya supaya makanan daging ini awet. Ada berbagai cara. Cara pertama didinginkan, dibekukan. Kemudian cara kedua, daging ini dikeringkan. Dikeringkan. Jadinya daging kering. Kemudian setelah itu daging kan mahal. Orang berpikir gimana caranya supaya daging yang mahal tadi itu bisa dicampur dengan bahan yang aman untuk kucing. Dan itu mengenyangkan. Jadi pakainya? Jadilah dikasih kayak biji-bijian kayak gandum, jagung, dan sebagainya. Sama kayak kita manusia nih. Kita makan daging enak nggak mas? Enak. Makan steak misalkan ya, kenyang nggak? Steak mungkin agak kenyang, tapi nggak benar-benar kenyang banget kan? Tapi dengan model seperti itu mahal nggak kira-kira? Ya mahal. Akhirnya dicampur sama nasi. Ya nasi, jagung, kentang gitu kan? Konsepnya hampir sama. Kemudian setelah dikeringkan, dicampur sama biji-bijian, jadilah dry food yang sekarang ada. Yang ada konsepnya grain free dan no grain free tadi. Yang grain free berarti dia nggak pakai biji-bijian. Murni full daging. Daging ayam, daging sapi, daging apa terserah ya. Nah ini ngomong-ngomong daging, apakah cuman daging sapi dan daging ayam tuh rekomendasi sampean? Kambing gitu mas. Sampean nih yang biasa bikin konten tentang gizi ya. Dia bikin konten tentang gizi guys. Pertanyaan saya, antara daging sapi sama daging kambing bagusan mana? Ya proteinnya tinggian kambing memang. Daging kambing kan. Malamnya juga tinggian kambing. Kenapa kok kambing itu katanya nggak baik? Sebenarnya bukan nggak baik sih mas ya. Di pengolahannya aja. Pengolahannya. Betul. Mungkin kambingnya bagus. Iya betul. Mungkin bumbu-bumbunya apa namanya santan-santannya gitu betul. Kan. Tapi dagingnya bagus. Bagus banget. Nah, tanggapan sampean kalau ada kucing dikasih makan ikan beserta duri-durinya. Iya kasihan ta. Kalau banyak mas. Iya, banyak di pasaran kan. Betul. Di jalan-jalan kan. Di kampung-kampung gitu ada. Iya, banyak kan. Permasalahannya ada pilihan lain nggak? Kucing di jalanan. Di situ ada ikan sama duri-durinya, sama nasi gitu ya. Kasihkan stres ini. Kita kasih sapi sampingnya. Pilih mana dia? Pilih sapi. Belum tentu mas. Karena kebiasaannya tadi makan duri. Kebiasaan. Iya. Betul. Makanya kalau kita mau mengganti makanan kucing, mau mengganti nih, kita nggak boleh langsung stop ganti langsung nggak bisa. Secara frontal nggak bisa. Bisa. Ini hari pertama 25%, hari ketiga makanan barunya 50%, hari kelima 75%. Berarti kalau misal langsung frontal apa aja mas? Mungkin diare, pencernaan terganggu. iya kan? Mungkin mencret gitu kan. Nah,
Kucing sama Sama nggak? sih, Pak. Sama kayak gitu. Pertanyaannya, ketika makanan kucing nggak bisa kita gonta-ganti, apakah makanan yang konstan nih sama terus Betul. lebih bagus daripada makanan yang gonta-ganti? Pernah dengar nggak? Ah, kucingku nafsu makannya menurun. Betul. Iya kan? Ya, males makan gitu kan. Males makan. Ada kalanya dia bosan. Apa yang kita lakukan? Iya, ganti lah mau nggak mau. Kita kasih vitamin biasanya kalau kucing. Kenapa kok dikasih vitamin? Kalau diganti, ada kalanya dia diare. Makanya kita kasih vitamin. Sekarang bayangin sampean nih, saya kasih makan tahu tempe nasi tiap hari. Tahu tempe nasi. Ketika Oke. sampean mulai bosen, tak kasih vitamin. Oke. Akhirnya nafsu makan tinggi lagi, makan lagi, lahap lagi. nasi, tahu, tempe lagi. Bosen, kasih vitamin lagi. Kira-kira enak nggak kayak gitu? Ya kayak enak, Mas. Kalau dengan hidup kayak gitu nggak enak, artinya ketika suatu saat ada pergantian makanan, itu kadang-kadang langsung diare lah. langsung Iya, mual lah, gitu oke. kan. Kenapa? Karena terbiasa dengan makanan yang sama. Oke. Tapi beda nih, kalau kucing kita kondisikan makanannya gonta-ganti. Kita beli Bioke, habis ganti makanan yang lain. Oke. Habis ganti makanan yang lain. Habis ganti makanan yang lain. 1 kali 2 kali mungkin dia diare. Tapi selanjutnya aman. Selanjutnya dia aman. Oh, sekarang Kenapa? tetap gonta-ganti? Pencernaannya udah kuat. Oh. Pencernaannya udah terlatih untuk itu. Kita coba kita kasih Bioke ya. Bioke itu enaknya gini loh, Mas. Model-model kayak gini tuh dia sudah ziplock. Jadi enaknya bisa ke kunci lagi. Oh iya betul. Nggak dikaretin, nggak usah diapain ya? Nggak usah. Iya. Kayak gini kasih makan kucing, kucingnya langsung datang. Wah, kucingnya sehat. Kita pun jadi seneng kan. Bioke ini menjadi pilihan saya karena di dalamnya ada ikan, ada sapi, ada ayam, dan yang paling penting ada spirulina dan cranberry. Spirulina sama cranberry ini menggabungkan 2 kebutuhan anabol, yaitu urinary care dan hair and skin. Udah. Kalau saya percaya dengan Bioke, kalau kalian bagaimana?